Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 536. Melanjutkan cerita sebelumnya. Di depan 20 juta murid di alun-alun, ada lebih dari 6.000 pejabat senior Huangfu Shengzong di 3 alam rahasia. Di depan tingkat tinggi, lebih dari 700 orang tingkat eklosion, yang terluka parah dan sekarat istana Wu Liangyu, terbaring di tanah dengan napas tidak teratur dan tatapan ketakutan. Di luar lapangan Tiangong, para murid gerban abadi dari 3 alam rahasia di tingkat pemurnian jiwa berdiri rapi dengan kaki mereka di atas pedang terbang. Di depan para murid gerbang abadi, para murid gerbang suci dari 3 tempat rahasia berdiri di udara satu demi satu. Pada saat ini, lebih dari 40 juta murid Huangfu Shengzong semuanya hadir. Semua diam dan kagum melihat ke atas. Tan Yun berdiri di langit di atas istana. Tuoba Yingying, di depan para murid di alun-alun Tiangong, mengepalkan tangan kanannya di dada kirinya, menatap Tan Yun dan berlutut dengan hormat dengan satu lutut. Bawahan telah melihat patriark. Selain wanita Tan Yun, lebih dari 6.000 pejabat tinggi berlutut satu demi satu dan berteriak. Bawahan melihat tuannya. Segera setelah itu, lebih dari 20 juta murid dari gerbang luar dan dalam di lapangan Tiangong berlutut dan membungkuk kepada Tan Yun. Murid abadi yang menginjak pedang terbang di luar alun-alun berlutut di atas pedang terbang. Para murid yang berdiri di udara berlutut dalam kehampaan. Lebih dari 40 juta murid, semuanya hitam dan putih, cukup spektakuler dan mengejutkan. Semua murid berkata serempak, dan suara teriakan berkumpul bersama, bergema melalui alam rahasia Huangfu dalam radius jutaan mil. Murid itu melihat tuannya. Suara mendebarkan bergema di pegunungan di bawah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, di seluruh wilayah rahasia Huangfu, monster cerdas yang tak terhitung jumlahnya juga merangkak di antara pegunungan. Tidak ada hadiah. Meskipun suara Tan Yun kecil, terdengar jelas di telinga semua orang. Terima kasih Tuan. Lebih dari 40 juta orang bangkit satu demi satu. Tan Yun menatap pejabat dan murid tingkat tinggi, dan tiba-tiba terdiam. Hampir kalian semua tidak tahu tentang istana Wu Liangyu, jadi hari ini Master Sekte ini akan memberitahumu. Tidak ada keraguan bahwa istana ini dan Zhongnan Xianshan adalah kekuatan super. Kekuatan terendah di istana ini adalah tingkat 4 eklosion. Begitu komentar ini keluar, semua orang mendidih. Semua murid hanya tahu bahwa istana Wu Liangyu sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka istana itu begitu kuat. Demikian pula, banyak pejabat tinggi dan murid berpikir bahwa Master Sekte dan istrinya dapat menangkap mereka di istana Wu Liangyu hidup-hidup. Seberapa kuat sekte mereka? Diam. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dia melihat kebingungan di matanya. Kata-katanya selanjutnya membuat semua orang bersemangat dan bersemangat. Tapi melihat ekspresi Tan Yun tiba-tiba, suara keras bergema di langit, semua orang tahu bahwa Sekte Huangfu Shengzong saya telah bermasalah dan bermasalah. Selama lebih dari 50 tahun, sekte saya telah berulang kali menghadapi bencana pengepungan musuh. Tapi kami tidak hanya selamat. Kami juga telah memenangkan banyak pertempuran, dan kami tak terkalahkan. Dengan semua upaya tingkat tinggi dari sekte kami telah tumbuh dari sekte kuno yang kesepian, selangkah demi selangkah, dan tidak hanya memulihkan kemuliaan leluhur ketika dia masih hidup, tetapi juga melampaui puncak leluhur ketika dia masih hidup. Sejak kita menghancurkan istana peri abadi, kita telah pulih ke masa kejayaan ketika kakek kita masih hidup. Ketika kita menyatukan gunung hukuman surgawi, kita telah melampaui masa lalu dan memiliki potensi kekuatan super. Ketika kita menyatukan 4 dinasti suci dan membuat dinasti suci Tang Xun hari ini dan dinasti suci Qing Cheng berafiliasi dengan sekte kita telah menjadi kekuatan super yang nyata. Ketika kita menghancurkan Zhongnan Xianshan, kita telah menjadi kekuatan tertinggi. Ketika kita akan menghancurkan istana Wu Liangyu selanjutnya,
kita telah menjadi penguasa sepertiga dari benua hukuman surgawi. Semua pencapaian ini bukan hanya kehormatan saya, tetapi juga kehormatan tertinggi sekte Huangfu kita. Setelah 5 kata, ketika kita, dari Tan Yun, para eksekutif senior dan murid yang tak terhitung jumlahnya menangis kegirangan. Di sisi lain, lebih dari 700 kekuatan Rana eklosion di Istana Wuliangyu, mata mereka menunjukkan keterkejutan dan kematian di mata mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Zhongnan Xianshan telah dihancurkan oleh Huangfu Shengzong. Mereka tidak menyangka bahwa dua dinasti suci hari ini berafiliasi dengan Huangfu Shengzong. Mereka ingin berbicara, tetapi beberapa lidah mereka telah dihancurkan, dan yang tidak dihancurkan telah dipenjarakan. Mereka hanya bisa menatap Tan Yun dengan marah seperti dewa. Ini kejutan, bukan? Tan Yun berkata dengan lemah, masih banyak kejutan. Setelah Tuan ini mengeksekusimu, aku akan mencabut istana Liu Tianxuan dalam waktu singkat. Tapi sayang sekali kamu tidak bisa menyaksikan hari itu. Tan Yun berkata, di mata kanibalistik di istana Wuliangyu, mata bintangnya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Bahkan jika kita membunuh lebih dari 700 binatang buas ini, kita tidak dapat mengembalikan nyawa jutaan muridku. Tan Yun mengucapkan sepatah kata dan menatap lebih dari 600 dari mereka. Dia menunjukkan mata ilahi Hongmeng dan meminta mereka untuk mengatakan posisi keluarga satu persatu. Setelah Tuoba Yingying menghafal lebih dari 600 keluarga, Tan Yun mengangkat kendali atas mereka, dan kata-kata berikut menyebabkan lebih dari 700 kekuatan besar merobek mata mereka. Tetapi melihat niat membunuh terungkap di mata Tan Yun, dia berkata dengan suara keras, meskipun kita tidak dapat menyelamatkan nyawa jutaan murid, saya harus membiarkan lebih dari 700 keluarga ini menguburkan murid-murid Huangfu Shengzong saya yang mati. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun berkata dengan keras, kerabat dari jutaan murid kita berdiri. Itu patriark. Murid mematuhi perintah. Tidak lama kemudian, para murid Huangfu Shengzong menandai dengan 4 karakter, alam rahasia peri abadi. Beberapa dari mereka terbang dengan pedang, dengan total lebih dari 3.000 orang, dan beberapa dari mereka terbang ke langit dan jatuh di bawah Tan Yun. Para murid telah melihat Master Sekte. Lebih dari 3.000 murid memandang Tan Yun dengan kagum, menekuk lutut dan berlutut. Mereka bingung di dalam hati mereka, tidak tahu apa yang dilakukan patriark. Bangun. Setelah Tan Yun meminta lebih dari 3.000 murid untuk bangun, dia memerintahkan, kematian jutaan murid yang menyakiti kerabatmu. Oleh karena itu, lebih dari 700 kekuatan eklosion ini akan diserahkan kepadamu. Bunuh sesukamu. Mendengar pidato tersebut, lebih dari 3.000 murid pada awalnya tercengang, dan kemudian berteriak, terima kasih, patriark. Di sisi lain, lebih dari 90% dari lebih dari 700 kekuatan besar yang tidak dapat berbicara sangat marah sehingga mereka menyemprotkan darah ke mulut mereka. Dalam pandangan mereka, Tan Yun tidak hanya bunuh diri, tetapi mempermalukan dirinya sendiri sampai mati. Bagaimanapun, dia juga semacam kekuatan besar di tingkat eklosion. Semacam orang yang berdiri di puncak benua hukuman surgawi dibunuh oleh beberapa semut mol. Membunuh. Bunuh mereka untuk membalaskan dendam kerabat kita yang mati. Bunuh. Lebih dari 3.000 murid memiliki gambar orang yang mereka cintai di benak mereka. Emosi mereka benar-benar di luar kendali dan mereka mampu membunuh lebih dari 700 eklosion yang sekarat. Sesaat kemudian, lebih dari 700 orang meninggal tanpa seluruh tubuh. Ketika janin peri halus mereka baru saja terbang keluar dari tubuh, itu dihancurkan oleh Tuoba Yingying. Kemudian, Tan Yun menatap para pemimpin dan murid teratas dengan tatapan bermartabat dan berkata, ingat, meskipun kami menghancurkan Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu, kami masih memiliki musuh terkuat di antara manusia. Nama musuh yang mematikan ini adalah Istana Liu Tianxuan. Mulai saat ini, semua orang di Huangfu Shengzong dengan kuat mengingat nama itu. Selanjutnya, Tan Yun meminta para pemimpin senior dari alam rahasia abadi dan alam rahasia peri abadi untuk memimpin murid-muridnya kembali ke alam rahasia mereka sendiri. Di alun-alun Tiangong, hanya Tan Yun dan sekelompok orang kepercayaan yang tersisa. Tuan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Tuoba Yingying.
Kerumunan memandang Tan Yun. Setelah Tan Yun bermeditasi sebentar, cahaya halus di matanya berkedip, Sangguan bergegas menuju kesempurnaan agung eklosion setahun yang lalu. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk promosi tingkat 9 eklosion ke kesempurnaan agung. Bahkan jika dia memiliki senjata ajaib ruang waktu, dia tidak dapat dipromosikan tanpa 3 tahun di luar menara. Karena itu, kami punya 2 tahun di sini. Bahkan jika dia pergi ke Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu segera setelah meninggalkan retret, dan menemukan bahwa kedua kekuatan itu telah dihancurkan, maka perjalanannya kedua kekuatan itu akan memakan waktu 3 tahun. Selain itu, Istana Liu Tianxuan cukup jauh dari Gunung Tianfu. Bahkan jika dia dipromosikan menjadi kesempurnaan agung, dia harus terbang selama lebih dari setahun. Dengan cara ini, bahkan jika dia segera datang setelah mengetahui bahwa kedua kekuatan itu dihancurkan, itu akan menjadi 6 tahun kemudian. Selain itu, ditambah dia tahu identitas saya tidak berpikir dia berani bertindak gegabah. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa kita harus memiliki waktu sekitar 8 tahun. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang memandang Tan Yun dengan kagum. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan niat membunuh yang tidak terselubung. Kalau begitu 8 tahun ini akan cukup bagi kita untuk membunuh musuh lain. Paling cepat adalah 8 tahun, paling lambat lebih dari 10 tahun. Pasti ada perang besar antara Huangfu Shengzong dan Istana Liu Tianxuan. Setelah itu, Tan Yun memandang Tuoba Yingying dan berkata, "Yingying, kamu, Xian dan Suzhen, segera tinggalkan Gunung Tianfu dan hancurkan keluarga di belakang lebih dari 700 musuh di Istana Wuliangyu." Itu tuannya. Itu patriark. Kakak ipar yang baik. Setelah Tuoba Yingying, Shen Suzhen dan Sue Zian menjawab, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Oh, ya, Yingying, lebih dari 10 tahun yang lalu, Anda mengirim seseorang ke medan perang 3 dewa untuk membuka area percobaan murid dan memerintahkan orang untuk mencari tambang spiritual. Bagaimana kabarnya sekarang?" Tuoba Yingying dengan hormat berkata, "Beritahu Tuan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Area uji coba dari medan perang 3 dewa akan selesai dalam waktu 20 tahun sesuai dengan tujuan membuka radius 10 miliar li yang ditetapkan oleh kami. Selain itu, 30 tambang roh kelas atas, lebih dari 100 tambang roh kelas atas, lebih dari 1000 tambang roh kelas menengah dan hampir 3000 tambang roh kelas bawah telah ditemukan di 3 medan perang dewa." Tan Yun mengangguk puas dan berkata, "Oke, begitu. Pergilah bersama Xian dan Suzhen. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada lawan di seluruh daratan kecuali Istana Liu Tianxuan." Kemudian ketiga wanita itu terbang menjauh dari alun-alun Tiangong. Setelah ketiga wanita itu pergi, Shen Subing melangkah maju, dengan lembut meluruskan jubah Tan Yunzi dan berkata, "Bagaimana dengan kita? Apakah Anda ingin pergi ke Istana Wuliangyu dan mengambil kembali pedang ilahi Anda?" "Yah," kata Tan Yun, "tapi sebelum itu, aku ingin mengunjungi orang tua dan kakekku. Aku khawatir mereka takut dengan suara besar dari serangan Istana Wuliangyu di Huangfu Shengzong." Selanjutnya, Tan Yun membawa Su Bing, Yu Qin, Meng Yi, Si Yao dan Xianer ke samping puncak berjasa di gerbang suci dan mengunjungi Feng Jingru, Tan Feng dan kakek Tan. Tan Yun dan kelima putrinya tinggal bersama mereka sampai malam tiba. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat rahasia Huangfu. Sebelum terbang keluar dari wilayah rahasia Huangfu, Tan Yun melepaskan keratua dan raja beruang di menara suci Linglong, dan membiarkan kedua binatang itu menjaga pintu sekte sambil berlatih di pintu sekte. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun mengorbankan perahu abadi yang didapatnya setelah membunuh musuh. Di perahu roh, Tan Yun mengorbankan pagoda yang indah, memasuki lantai 12, saat berkultivasi, saat mengendarai perahu abadi, membawa 5 wanita, dan melaju keluar dari pegunungan. Kelima wanita itu merasa tertekan ketika memikirkan istana mendalam 6 surga yang akan mereka hadapi di masa depan, dan mereka mengorbankan menara suci mereka dan memasuki kultivasi. Perahu abadi tingkat rendah itu seperti kilat sebening kristal. Setelah mengemudi keluar dari pegunungan Tianpu, Tan Yun khawatir tentang keselamatan dinasti suci Qingcheng dan dinasti Tangzun, jadi dia pertama kali berkendara ke langit di atas perbatasan dinasti suci Qingcheng.
Setelah Tan Yun mengetahui bahwa orang-orang dinasti Qin Cheng hidup dan bekerja dengan damai dan puas, dia memberikan suara kepada salah satu pemimpin kota dan bertanya apakah ada invasi asing terhadap dinasti Qin Cheng. Setelah mendengar bahwa itu adalah Tan Yun, tuan kota segera berlutut di mansion, menatap langit yang kosong dan berkata dengan hormat, "Laporkan kembali kepada tuan. Saya belum pernah mendengar tentang invasi dinasti suci." "Yah, tuan tahu, bangun." Ketika suara Tan Yun terdengar lagi di telinga penguasa kota, Tan Yun telah terbang melintasi kota dan mencapai dinasti Tang Sun Seng. Tanyakan juga pada penguasa kota dinasti Tang Sun Seng. Pemimpin kota mendengar bahwa penguasa sejati dinasti Tang Sun Seng tiba dan segera memimpin seluruh keluarga, menatap ke langit dan dengan hormat memberitahu Tan Yun bahwa dinasti Tang Sun Seng belum diserang. Mendengar pidato itu, Tan Yun, yang mengemudikan perahu abadi, berkhotbah kepada penguasa kota, "Pergi dan beritahu Raja Suci Mu bahwa Zhongnan Xianshan dan Istana Wuliangyu telah dihancurkan oleh tuan ini. Kamu meminta Raja Suci Mu untuk pergi ke dinasti suci Qin Cheng dan memberitahu Feng Qin Cheng berita itu." Setelah transmisi suara, Tan Yun mengendarai perahu roh dan menghilang melintasi perbatasan dinasti Tang Sun Seng, terbang ke daerah tak berpenghuni di barat daya. Pada saat yang sama, penguasa kota melewati susunan teleportasi antar kota. Setelah tiba di kota Kekaisaran Tang Xun, dia segera memasuki istana Kekaisaran Tang Xun. Ketika Tang Yongsheng mengetahui bahwa calon menantunya tidak hanya menghancurkan Zhongnan Xianshan, tetapi juga menghancurkan Istana Wuliangyu, ia tiba di kota Kekaisaran Qin Cheng dengan penuh semangat. Memberitahu Feng Qin Cheng dan Feng Tianlun tentang hal itu. Di aula yang megah, Feng Tianlun memandang Tang Yongsheng dan berkata dengan iri, "Saudara Tang, aku sangat iri padamu." "Oh." Tang Yongsheng tidak mengerti, mengapa saudara Feng mengatakan itu. Feng Tianlun tersenyum dan berkata, "Kakak Tang, aku iri pada tuan kita, tetapi calon menantumu." "Oh, jadi ini." Tang Yongsheng berkata dengan santai. "Apa yang membuatmu iri pada saudaramu? Biarkan Ratu Dinasti Qin Cheng dan menikahi Yuner di masa depan. Itu sudah cukup." Pada saat ini, Feng Qin Cheng, yang duduk di satu sisi, wajahnya memerah. Feng Tianlun melirik penampilan Feng Qin Cheng yang pemalu, mengelus jenggotnya dan berkata sambil tersenyum, "Itu ide yang bagus, sangat bagus." Pipi Feng Qin Cheng menjadi merah, berpura-pura marah, "Paman Tang, dan ayah, kamu akan mengolok-olok orang lain dan mereka akan mengabaikanmu." Setelah itu, Feng Qin Cheng melarikan diri dari aula. Di aula, Tang Yongsheng mengerutkan kening, "Saudaraku, Qin Cheng, anak ini, tidakkah dia benar-benar mencintai Yuner, kan?" "Iya, tentu saja," Feng Tianlun berkata sambil tersenyum. Qin Cheng berkulit tipis yang menyembunyikan segala sesuatu di dalam hatinya. Jika dia tidak memiliki kasih sayang pada patriark, bagaimana dia bisa secara pribadi mengukir patung patriark, berdiri di kota suci Wang Yue? Setelah itu, Feng Tianlun membuang senyumnya dan menghela nafas, "Saya tidak tahu patriark. Apakah dia ingin menikahi Qin Cheng?"